Shalom Bu sekalian, kalau hari ini kita boleh bertemu di dalam ibadah online pada saat ini, mari kita ada karena semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Oh, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari, kasih setia-Mu lebih dari hidup, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Oh, sungguh Tuhan, kasih setia-Mu, amin, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup, amin. Tuhan terima kasih, kemurahan-Mu Yesus lebih dari hidup. Mari bawa
dari hidup. Haleluya. Adapun pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menikmati saat-saat kebersamaan dengan Tuhan. Di hari kami boleh beribadah saat ini. Mari Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami. Dimanapun kami anak-anak-Mu berada pada saat ini. Urapan Roh Kudus mengalir atas kami. Sehingga ada damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah umat-Mu yang sedang beribadah saat ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Biarlah kami terus membina, menjalin kedekatan hubungan kami dengan Tuhan. Dalam situasi yang seperti apapun, karena kami sadar bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber pemulihan bagi kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang Tuhan tetapkan mengambil bagian dalam ibadah kami. Pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua, seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Mereka yang juga beribadah seperti kami. Lawat umat-Mu Tuhan, lawat gereja-Mu Tuhan, lawat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini di dalam pimpinan dan kuasa daripada Roh Kudus sendiri. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap diberkati, kami siap memulai, kami siap untuk bersama-sama beribadah pada saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian di rumah kita akan tetap bersuka cita meskipun situasi saat ini tidak menguntungkan. Tapi kita ada pada hari ini kita mau tetap bersuka cita dalam Tuhan karena sukacita surga kita boleh terima pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama nyanyikan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelut. Mari sama-sama haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, yes. Takkan hilang kekuatan, mari katakan haleluya, amin, amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari siapkan hati kita hari ini. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam hidup kita. Kalau saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita harus di rumah, tapi yakinlah Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Sewaktu kita berdiam diri, waktu Tuhan, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Yakin itu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terjadi. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari nyanyikan dengan iman percaya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nyanyikan dengan iman percaya. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tak mudah dimengerti, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Sungguh waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu beri kami kemampuan untuk bersabar menanti waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang sudah kami nyanyikan bersama. Kiranya itu boleh mengangkat suasana hati kami dan sekaligus mempersiapkan kami untuk sebentar mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan.
kembali kita boleh beribadah bersama pada saat ini. Kita bersyukur untuk hari-hari yang sudah kita jalani bersama dengan Tuhan. 1 minggu yang sudah kita lalui. Dan tentunya berkat Tuhan tetap mengalir atas kita di tengah situasi yang seperti apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, kali ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan dengan tema penampakan Yesus. Minggu lalu kita sudah bersama-sama merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan hari-hari dalam 1 minggu ini, Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan dirinya di hadapan para murid dan pengikut-pengikutnya. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan tidak sekedar hanya menampakkan dirinya. Tetapi kalau kita mau mencermati, kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh, kita bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran rohani yang sangat memberkati kita. Karena itu saat ini, saya ingin mengajak kita belajar kepada siapa saja Yesus menampakkan diri, sehingga kita bisa mendapat berkat melalui kisah ini. Yang pertama, saudaraku, Yesus menampakkan dirinya kepada orang-orang yang tidak terpandang. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayat 15 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, kalau kita boleh mencermati, Maria Magdalena bukanlah orang yang terpandang di antara para murid. Dan kalau kita melihat kondisi Israel pada zaman itu, status seorang wanita dianggap warga negara kelas 2. Artinya kita melihat di sini benar-benar Maria bukanlah orang yang terpandang, bahkan mungkin dianggap rendah oleh sementara orang. Tetapi firman Tuhan mencatat kepada Marialah, kepada dialah Yesus pertama kali menampakkan dirinya setelah ia bangkit dari kematian. Haleluya. Dunia ini tidak memandang orang-orang rendahan, orang-orang pinggiran, orang-orang marginal. Tetapi mereka berharga bagi Yesus. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang punya latar belakang yang biasa, yang dianggap rendah, dianggap remeh, dianggap hina, tetapi Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Tercatat di sana ada Musa, ada Gideon, ada Daud, ada Paulus, dan sebagainya. Saudara, mungkin engkau bukanlah orang yang terpandang di antara keluargamu, di antara orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin mereka menganggap engkau rendah, remeh. Tapi ingatlah, Yesus menghargai dan mengasihi saudara. Bahkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, Tuhan akan menghakimi sikap kita terhadap orang-orang yang tidak terpandang, sikap kita terhadap orang-orang yang terpinggirkan seperti itu.
kalau kita mengasihi mereka, firman Tuhan mencatat kita akan ditempatkan di sebelah kanan tahta Allah. Dan sebaliknya kalau kita tidak mengasihi mereka, kita akan ditempatkan di sebelah kirinya. Saudara bisa membaca dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Karena itu, janganlah kita menganggap rendah satu sama lain. Apalagi kita sebagai sama anak Tuhan. Amin. Tapi marilah kita menghargai, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Yesus menghargai dan mengasihi mereka, orang-orang yang tidak terpandang itu. Ini pelajaran pertama yang bisa kita dapatkan dari penampakan Yesus. Yesus menghargai dan mengasihi orang-orang yang tidak terpandang. Hal yang kedua yang kita pelajari dari penampakan Yesus adalah Dia menampakkan diri kepada orang-orang yang takut, orang-orang yang dalam kondisi ketakutan. Di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 20 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid yang sedang berada dalam ketakutan, bukan untuk membawa mereka lari dari ketakutan, bukan untuk membawa mereka lari dari masalah, tapi tujuannya adalah untuk memberikan damai sejahtera. Dan yang namanya damai sejahtera adalah lawan dari ketakutan. Kenapa Yesus ingin memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya? Tujuannya adalah supaya mereka kuat, supaya mereka bisa menghadapi dan mengalahkan sumber ketakutan itu. Apa yang membuat murid-murid takut? Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Ketika Yesus menampakkan diri, Yesus tidak mengatakan supaya ayo lari dari orang-orang Yahudi, sembunyi. Tidak. Tetapi Yesus memberikan damai sejahtera, memberikan shalom kepada muridnya, sehingga mereka tidak perlu takut lagi terhadap orang-orang Yahudi. Bahkan murid-murid Yesus berani memberitakan Injil pada mereka. Saudara, mari kita lihat klip berikut ini. Jangan corona. Virus corona bisa kita kalahkan dengan naikkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, saya membagikan 6 hal yang harus kita lakukan. C-O-R-O-N-A, corona. Pertama adalah jangan C, cemas. Jangan cemas, takut, khawatir, stres, galau, panik. Itu menaikkan adrenalin, menurunkan daya tahan tubuh, gampang diserang oleh virus. Yang kedua, O, yaitu jangan ogah-ogahan. Mari kita bergerak badan, cukup olahraga ringan sampai sedang. Itu menaikkan daya tahan tubuh, membuat kita lebih fit. Yang ketiga adalah R, jangan rokok. Merokok itu merusak tubuh, menyebabkan gampang terjadi serangan infeksi saluran nafas dan virus akan menyerang. Yang keempat adalah O. O adalah jangan olahan, misalnya gorengan, santan, kalengan, kotaan, bungkusan, botolan, jeroan. Itu reaksi radang terjadi, gampang penyakit. Yang kelima adalah N, jangan nongkrong, artinya kurang tidur. Kita harus tidur satu hari paling sedikit 6, 7, 8 jam. Cukup tidur, pemulihan terjadi, daya tahan tubuh kita lebih baik lagi. Yang terakhir adalah A. A itu adalah jangan asupan salah.
yaitu jangan makan salah. Kita harus makan ada karbo, ada lemak, ada protein, ada fiber. Jangan lupa sayur, jangan lupa buah. Dengan demikian sayur buah mendatangkan fiber, vitamin, mineral, dan antioksidan. Itu menaikkan daya tahan tubuh kita sehingga kita bisa melawan serangan daripada virus. Jangan kena virus corona. Kita bisa mengalahkan coronavirus. Ya. Apa yang menyebabkan kita takut saat ini? Mungkin seperti apa yang kita saksikan dari klip ini. Keadaan di sekitar kita yang hari-hari ini dipenuhi dengan berita-berita tentang begitu banyaknya korban dari penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Saudara, kalau seorang dokter, seorang manusia bisa memberikan tips buat saudara dan saya untuk melawan virus corona, supaya kita tidak takut dan seterusnya. Lalu kenapa saudara takut? Kalau engkau dan saya punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang hidup di dalam diri Yesus Kristus. Apalagi yang membuat saudara takut hari-hari ini? Mungkin situasi kehidupan yang semakin hari semakin tidak bersahabat. Mungkin masa depan pekerjaan kita, masa depan rumah tangga kita, masa depan anak-anak kita, masa tua kita, apalagi yang lain, masa depan pelayanan dan sebagainya. Adakah hal-hal itu membuat engkau takut? Oh, berita gembira buat saudara dan saya. Tuhan Yesus tahu. Yesus mengerti semua itu dan Ia mau memberikan kita jalan keluar. Dia akan memberikan way out buat engkau dan saya, jalan kelepasan buat saudara dan saya. Itulah sebabnya Yesus berfirman supaya kita meminta, maka kita akan mendapat. Kita mencari, maka kita akan mendapat, dan kita mengetuk, pintu akan dibukakan. Mintalah, engkau akan menerima. Carilah, engkau akan mendapat, dan ketuklah, pintu akan dibukakan. Injil Matius pasal 7, ayat 7-11 mengatakan itu. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, saudara, kepada siapa Yesus menampakkan dirinya, yaitu kepada orang-orang yang tidak percaya atau ragu-ragu. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 26-28 dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, Yesus juga menampakkan dirinya kepada orang yang tidak percaya atau orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu. Tujuan Yesus tentunya supaya orang yang tidak percaya itu menjadi percaya dan tidak ragu-ragu lagi. Tetapi memang semuanya akan kembali kepada keputusan orang yang bersangkutan. Setelah Yesus memberikan bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Yesus tidak pernah memaksa orang untuk mempercayai Dia. Firman Tuhan mencatat, Thomas tadinya tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Namun setelah Yesus menampakkan dirinya kembali dan menyuruh Thomas untuk menaruh jarinya di tangannya dan di lambungnya, maka akhirnya Thomas pun menjadi percaya. Sehingga dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, keputusan Thomas untuk menjadi percaya adalah setelah ia melihat bukti. Bukan dipaksa oleh Tuhan Yesus. Yesus hanya menunjukkan dirinya dan bukti-bukti yang ada dan menyarankan supaya Thomas percaya.
Kisah ini bisa menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Seringkali kita tidak lagi percaya akan Tuhan. Seringkali kita tidak percaya lagi akan firman Tuhan pada saat kita sedang menghadapi situasi dan pergumulan hidup yang berat. Namun Yesus tidak pernah menolak atau mengusir kita atas ketidakpercayaan tersebut. Dan dengan berbagai macam cara, Ia akan membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Yesus membuktikan itu untuk menggenapi firman-Nya. Haleluya. Itulah sebabnya sampai hari ini saudara, mujizat masih terjadi. Amin. Itu bukti kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat satu klip berikut ini, akibat ragu. Iya, kita melihat bagaimana seorang yang ragu-ragu ketika akan menyeberang jalan. Sehingga bukan saja dia tidak mampu menyeberangi jalan itu, tapi bahkan bahaya bisa mengancam nyawanya. Saudaraku, di dunia ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita ragu-ragu, bimbang. Namun mari kita bersyukur, kita punya Allah yang hidup di dalam diri Yesus Kristus. Dan jangan pernah ragu untuk engkau mempercayakan hidupmu kepada Allah kita yang hidup di dalam diri Tuhan Yesus. Amin. Dia akan menolong engkau dan saya menjalani, menyeberangi perjalanan kehidupan ini. Engkau dan saya akan selamat bersama dengan Tuhan. Dan jika kita mendapati ada orang yang tidak percaya, orang yang ragu-ragu, oh mari kita mendoakan mereka supaya mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan Tuhan berbicara secara khusus kepada mereka. Sehingga orang-orang itu akhirnya mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebagai penutup saudaraku, Yesus yang bangkit menampakkan dirinya kepada orang-orang yang tidak terpandang, kepada orang-orang yang takut, dan kepada orang-orang yang tidak percaya atau ragu-ragu. Semua itu karena Yesus mengasihi mereka. Dan Ia juga mau engkau dan saya melakukan hal yang sama. Mengasihi dan mendoakan orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang pinggiran, orang-orang marginal. Mendoakan dan mengasihi orang-orang yang sedang dalam ketakutan karena situasi hidup yang terjadi. Dan juga kepada orang-orang yang tidak percaya atau ragu-ragu akan kemahakuasaan Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan menyanyikan satu pujian, kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kasih Tuhan kita sangat luar biasa. Dia tidak pernah membeda-bedakan kita satu dengan yang lain. Dia menerima engkau dan saya apa adanya. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia
sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kasih-Mu tiada duanya. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau tidak pernah membeda-bedakan kami. Engkau hadir di setiap hidup kami anak-anak-Mu. Tanpa memandang bagaimana keadaan kami, situasi kami, kondisi kami, status kami. Namun saat kami sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran-Mu, Engkau real, Engkau nyata, Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menguatkan kami sebagai umat-Mu, orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Terima kasih. Biar firman Tuhan berbicara dalam setiap hati kami dan memberikan motivasi, menguatkan kami menjalani hidup di hari-hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja yang kami sampaikan pada hari ini Minggu 19 April 2020. Yang pertama, info kegiatan gereja. Sesuai dengan himbauan pemerintah, maka seluruh kegiatan gereja dan ibadah raya hari Minggu sampai akhir bulan Mei akan tetap diadakan secara online via channel YouTube GUPDI Purwokerto. Dipersilahkan seluruh jemaat untuk dapat mengakses ibadah online tersebut sehingga tetap terpelihara dan bertumbuh iman di dalam Tuhan. Yang kedua, selamat ulang tahun. Gembala jemaat, majelis, dan staf Roniawan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang merayakannya di minggu ini. Baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara berlimpah-limpah. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara
yang telah memberikan persembahan, baik secara transfer maupun yang menyerahkan langsung ke kantor sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, baik persembahan perpuluhan maupun persembahan mingguan, dapat ditransfer ke rekening gereja Bank BCA dengan nomor rekening 046 122 9955 atas nama Rahmadi Strip Purwati, atau dapat diserahkan pada waktu ibadah raya sudah diaktifkan kembali. Demikian teman gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya terus berdoa, berharap saudara semua tetap setia di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Pelihara terus kedekatan saudara bersama dengan Tuhan. Maka percayalah, penyertaan Tuhan akan terus terjadi atas engkau dan saya. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau sudah hadir melawat kami di dalam ibadah ini. Biar semakin hari semakin kami diteguhkan dalam pengharapan kami akan Engkau. Dan saat ini berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, ataupun dalam pemulihan kesehatan, baik mereka yang ada di rumah, ataupun ada yang di rumah sakit, bahkan pasca menjalani operasi. Kami kirimkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau pulihkan oleh kuasa darah Tuhan yang kudus. Mujizat Tuhan terjadi atas anak-anak-Mu dan kesembuhan mereka alami. Terima kasih. Demikian pula jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, baik pribadi maupun rumah tangga, pergumulan masa depan, studi, pasangan hidup, mendapat keturunan, pekerjaan, keharmonisan rumah tangga, ekonomi keluarga dan yang lain. Apapun itu Tuhan, mari Engkau hadir, Engkau bukakan jalan bagi setiap pergumulan yang ada. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini, baik kelahiran maupun pernikahan. Kirimkan berkat-berkat-Mu atas mereka, baik berkat jasmani ataupun berkat rohani. Dan sertai terus dalam perjalanan hidupnya, sehingga mereka boleh melihat, merasakan dan membuktikan kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk program gereja yang ada. Mari Tuhan terus campur tangan, sehingga setiap program yang direncanakan pada waktunya akan dapat direalisasikan dengan baik untuk pertumbuhan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa terus menerus untuk situasi bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan lawat. Secara khusus saat ini kami berdoa untuk berhentinya penyebaran virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu di tengah bangsa ini Tuhan. Sehingga melalui setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu social distancing dan sebagainya, mungkin juga PSBB dan sebagainya, semua boleh mendapatkan hasil yang terbaik untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu bekerja di tengah bangsa ini. Dengarlah doa-doa kami Tuhan. Kami mengasihi negeri kami mengasihi bangsa kami mengasihi Tuhan. Oh, mereka-mereka yang menjadi korban dari penyebaran virus ini. Mari Tuhan jamah, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Dan bagi mereka yang terpaksa harus kehilangan anggota keluarganya, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kau tolong pemerintah di tingkat pusat sampai di daerah, supaya mereka mampu mengambil keputusan, kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk kebaikan, untuk pemulihan situasi negeri dan bangsa kami. Demikian pula situasi ekonomi, situasi politik, keamanan dan sebagainya yang mungkin terdampak oleh karena pengaruh virus ini. Kami berdoa Tuhan pulihkan sehingga kondisi negara kami tetap aman, damai sejahtera karena pertolongan Tuhan hadir di tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk masyarakat yang menderita, yang masih hidup di bawah garis sejahtera dimanapun berada. Tuhan juga berkati, pulihkan mereka dan mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Sekali lagi kuatkan kami, teguhkan kami untuk tetap beriman dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, baik pelayanan mimbar maupun pelayanan multimedia. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Pakai terus menjadi alat-alat-Mu yang semakin hari semakin diurapi Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, pribadi maupun rumah tangga. Turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup kami hari demi hari, khususnya dalam 1 minggu ini bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bersama kami, semua akan kami jalani, kami hadapi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kembali dalam jam-jam ibadah berikutnya. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kalau ada sikap hati, ada dosa yang tersembunyi, supaya tidak menghalangi setiap berkat Tuhan atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari saudaraku, tadahkan kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Setelah engkau mengikuti ibadah ini, maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Amin. Shalom, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube kami di channel kami GUPDI Purwokerto. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video kami yang terbaru. Tuhan berkati.